Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Garuda TV dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya Rafli Raihan Al-Hajri dalam program Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Topik kita pada kali ini adalah strategi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan perekonomian desa melalui Koperasi Desa Merah Putih. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa ekonomi desa adalah tulang punggung perekonomian nasional. Segala potensi besar yang dimiliki oleh desa harus terus didorong untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal. Salah satunya melalui Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di awal masa pemerintahannya. Untuk membahasnya, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Cusni Mubarok SHMMMH yang merupakan seorang wakil ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang sekaligus juga ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang. Apa kabar Bapak Cusni? Sehat? Baik, kabarnya Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Berjumpa pemirsa. lagi. Ya, kita berjumpa lagi di episode kedua ini, Pak Cusni. Oke, kita sudah terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, kita sudah mendengar bagaimana Bapak Presiden Prabowo sangat bersemangat untuk kemudian memastikan ekonomi itu harus dibangun mulai dari bawah. Begitu. Dan kita juga mengerti bahwa koperasi itu sudah umum gitu, Pak. Nah, tapi apa yang kemudian menjadi konsepsi dari Koperasi Desa Merah Putih ini gitu? Sehingga koperasi ini bisa menjadi semangat baru bagi perekonomian nasional kita. Baik, yang pertama-tama saya ingin menanyakan dulu Mas Rafli, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Sehat ini modal kita berjuang dan bergerak untuk bangsa dan negara. Sepakat. Ngomong tentang Koperasi Desa Merah Putih, jadi Mas Rafli, ini berawal dari rapat kabinet terbatas yang diselenggarakan oleh Presiden, inisiasi tentang Koperasi Desa Merah Putih ini, kemudian sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, di mana kalau tidak salah Astacita ke-6, di situ disebutkan membangun dari desa, membangun dari bawah untuk pengentasan kemiskinan dan untuk pemerataan kesejahteraan. Sehingga kemudian Presiden Prabowo menugaskan kepada Kementerian Koperasi sebagai leading sektor, tentunya bekerja sama dengan Kemendagri, Kemen PDT, dan sektor-sektor kementerian serta lembaga terkait untuk melaksanakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Di mana kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan menjadi energi untuk membangkitkan ketahanan pangan nasional di desa dan pemerataan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan. Jadi seperti yang pernah kita ulas di podcast kita sebelumnya, bahwa semangat ketahanan nasional khususnya di bidang pangan yang digencarkan di pemerintahan Presiden Prabowo ini sampai di tahap ketahanan pangan tingkat desa. Sehingga ini benar-benar detail, ini benar-benar dalam lingkup pemerintahan terkecil, dan Koperasi Desa Merah Putih ini nanti diharapkan bisa menjadi bagian dari rumah besar untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional di desa tersebut, kemudian menciptakan kemandirian tentunya, dan yang paling penting memutar roda perekonomian di desa. Betul-betul. Dari sekian banyak ide dari program Bapak Presiden Prabowo Subianto, salah satu yang paling saya suka, Pak Cusni, itu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Karena memang inilah semangat yang sejak dulu bangsa kita ini gaungkan, yaitu kita membangun dari bawah. Gitu kan, sistemnya bottom up lah, seperti itu kan, begitu. Nah, tapi pertanyaan besarnya adalah apa yang menjadi kunci sukses? Faktor-faktor apa saja yang harus terus digenjot untuk menjadikan Koperasi Desa Merah Putih ini sukses? Yang pertama, Presiden menekankan kekompakan pemerintah pusat daerah. Untuk itu kemudian Presiden menerbitkan Inpres 9 nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ini menginstruksikan kepada pemerintahan di jajaran pusat, provinsi, dan di daerah untuk bersama-sama kompak melakukan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Presiden menargetkan 80.000 koperasi Desa Merah Putih terbentuk di seluruh Indonesia. 80.000? 80.000.
Dan tadi seperti yang disinggung oleh Mas Rafli, ya perekonomian kita ini salah satu sokok gurunya adalah koperasi. Ya. Prinsip koperasi ini kan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Betul. Nah, disitulah sebenarnya semangat koperasi ini memang benar-benar lahir dari anggota dan dilaksanakan oleh anggota dan hasilnya nanti untuk anggota. Maka di prosesnya Koperasi Desa Merah Putih ini diselenggarakan, dibentuk mulai dari musyawarah desa dan kelurahan. Disitulah nanti berembuk unsur-unsur kepala desa beserta seluruh jajarannya, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan semua masyarakat untuk melaksanakan musdes tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Oke, berarti memang harus Koperasi Desa Merah Putih ini saya anggap seperti ciri khas Ya. masyarakat Indonesia. Mungkin dan ini satu-satunya di dunia. Ya, gotong Betul ya, Pak royong Jusni, ya. Ini gotong royong, semangat gotong royong kita nanti terwujud di Koperasi Desa Merah Putih. Betul, koperasi itu salah satu ciri ekonomi Indonesia mungkin ya, Dan. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah sistem yang seperti apa, Dan, yang diharapkan dari Koperasi Desa Merah Putih ini, di samping misalnya ada BUMDes, kemudian ada KUD ya, atau KUR gitu. Nah, itu seperti apa, Dan, kira-kira? Jadi begini, Koperasi Desa Merah Putih ini sesuai dengan SE pembentukannya, SE 1 2025, jadi dibentuk melalui 3 model. Yang pertama, membentuk koperasi baru bagi desa yang belum ada koperasinya, melalui musdes tadi itu. Yang kedua, melalui pengembangan. Jadi desa yang sudah ada koperasinya, sudah jalan, ini dikembangkan. Tentunya ini melalui rapat anggota yang melibatkan musyawarah desa. Yang terakhir, revitalisasi. Revitalisasi ini bagi desa yang sudah punya koperasi tapi mati atau tidak aktif. Nah, ini dilakukan revitalisasi. Sehingga Koperasi Desa Merah Putih nantinya tidak akan mengganggu apapun eksistensi BUMDes, maksudnya KUD misalnya, kemudian apapun potensi yang ada di desa, justru akan semakin berkembang dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Betul, sepakat. Jadi semangat Koperasi Desa Merah Putih ini ya kemudian akan mengembangkan bagi yang sudah ada, akan menjadi embrio baru bagi yang belum ada, dan akan merevitalisasi bagi koperasi yang sudah ada tapi tidak aktif. Begitu. Berarti memang konsepnya sinergisitas ya, Dan, ya. Sinergisitas. Berarti tidak ada apa yang kita khawatirkan itu kan ada konflik of interest antar sektor-sektor yang sudah berdiri lama misalnya kan. Saya pastikan itu tidak terjadi karena memang semangat Presiden Prabowo ini benar-benar ingin membangun kemandirian berbasis desa. Jadi nyata, tidak hanya sekedar angka-angka, tidak hanya sekedar penghargaan, tapi masyarakat di desa ini merasakan benar pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ngomong-ngomong, tadi saya beberapa kali memanggil Bapak Cus ini sebagai komandan gitu, karena saya sering mendengar Bapak Cus ini dipanggil komandan gitu. Jadi sedikit terlepas tadi. Berikutnya Pak Cus nih, yang menjadi salah satu harapan masyarakat dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu adalah akses permodalan. Nah, ini paling banyak ditanyakan gitu. Kira-kira Koperasi Desa Merah Putih menyediakan akses permodalan atau tidak, Pak Jusni? Baik, jadi Koperasi Desa Merah Putih nanti di dalamnya akan ada gerai toko pertanian. Termasuk nanti distribusi pupuk akan lewat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Di Koperasi Desa Merah Putih ini nanti juga akan ada gerai obat atau apotik murah bagi masyarakat desa. Di Koperasi Desa Merah Putih ini juga nantinya akan menjadi toko atau gerai sembako. Dan di Koperasi Desa Merah Putih ini juga akan melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Disinilah kemudian peran Koperasi Desa Merah Putih ini untuk membantu permodalan masyarakat di desa. Khususnya semangatnya ini kan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional berbasis desa dan meningkatkan kesejahteraan. Pasti sasarannya ya tentunya untuk permodalan petani, untuk permodalan UMKM, untuk permodalan usaha-usaha mikro masyarakat di desa. Disitulah peran Koperasi Desa Merah Putih itu nantinya.
Oke, berarti ada ya Pak Pasti Jusni ada. ya? Pasti ada. Itu sudah Oke. jelas di SE Menteri Koperasi terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Oke, jadi jangan khawatir pemirsa bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini kalau boleh saya simpulkan akan menjadi sentra perekonomian di tingkat desa. Betul. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat di situ akan diwujudkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Dan tentu saja masih banyak hal yang harus kita perbincangkan karena Koperasi Desa Merah Putih ini adalah hal baru dan tentu pemirsa akan sangat tertarik dan kita akan membahasnya lebih lanjut dalam segmen berikutnya setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, tadi sudah kita perbincangkan banyak hal terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini dan tentu saja ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Jusni Mubarok tadi bahwa kita menginginkan Koperasi Desa Merah Putih yang sinergis dan kolaboratif dengan berbagai sektor di masyarakat. Nah, kalau berbicara tentang permasalahan perekonomian desa, Bapak Jusni, tentu banyak sekali, mulai dari sektor hulu sampai hilir. Nah, kira-kira untuk persoalan hulu nih, Koperasi Desa Merah Putih dapat menangani apa saja? Gitu. Apa yang bisa dikontribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih ini? Ya, baik. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi semangat koperasi ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Sekaligus pengentasan kemiskinan. Maka dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, potensi-potensi yang ada di desa, kegiatan-kegiatan usaha mikro yang ada di desa, kemudian inisiasi-inisiasi yang sudah dijalankan BUMDes melalui desa wisata dan sebagainya, ini akan mendapatkan tempat untuk berkembang. Ini akan mendapatkan rumah untuk lebih besar lagi. Lebih mendapatkan atensi khusus. Lebih mendapatkan atensi khusus karena nantinya termasuk di Koperasi Desa Merah Putih ini ada penempatan permodalan dari pemerintah yang ini digunakan untuk menjadi stimulan bagi pelaku-pelaku usaha mikro yang ada di desa. Untuk mengembangkan usaha-usaha yang sudah dijalankan oleh BUMDes. Untuk mengembangkan lebih besar lagi kegiatan-kegiatan koperasi yang sudah berjalan sehingga lebih maksimal lagi dan manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh banyak pihak lagi. Oke, baik. Artinya Koperasi Desa Merah Putih ini juga bisa menjadi tools untuk kemudian menggali potensi yang ada di desa. Betul begitu, Pak? Betul. Oke. Termasuk misalnya kalau ada produk unggulan desa. Nah, kira-kira Koperasi Desa Merah Putih ini bisa memberikan kontribusi sejauh apa? Ya. Gitu. Selain kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini memberikan permodalan, tentunya nantinya akan menjadi akses untuk pendampingan. Karena tadi sudah saya sampaikan, instruksi Bapak Presiden ini jelas. Dibutuhkan kekompakan pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama. Jadi garis besarnya adalah mengentaskan kemiskinan di desa bersama-sama. Ini yang kemudian ego sektoral dari masing-masing kelompok, masing-masing lembaga ini harus dikesampingkan dulu. Masyarakat desa harus sejahtera, intinya itu. Nah, maka dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, akses-akses permodalan untuk pengembangan produk-produk unggulan desa, kemudian potensi desa dengan desa wisatanya, kemudian aktualisasi perekonomian di sektor pertanian misalnya, sehingga dengan Koperasi Desa Merah Putih ini memang diharapkan masyarakat tidak lagi terjebak rentenir, tidak lagi terjebak pinjol. Iya kan? Sehingga memang cita-cita untuk memakmurkan masyarakat desa ini bisa terwujud. Oke, berarti kalau boleh saya garis bawahi, Koperasi Desa Merah Putih ini bukan sekedar bangunan fisik, tapi juga di dalamnya terdapat pelatihan, pendampingan, begitu ya, Pak Jusni. Kemudian kalau semuanya sudah siap, Pak Jusni, bagaimana kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini berbicara hilirnya? Apakah pemerintah punya strategi dalam konteks pemasaran, misalnya jejaring-jejaring nasional, bahkan internasional? Ya. Jadi dengan Koperasi Desa Merah Putih ini yang pertama diharapkan kemudian identifikasi terhadap potensi-potensi daerah, database terhadap potensi-potensi unggulan yang ada di daerah, ini menjadi komprehensif. Sehingga kemudian dari keterpaduan database ini, pemerintah akan tahu
Mana-mana desa yang punya produk unggulan yang memang harus misalnya didampingi. Ya. Mana-mana desa yang punya desa wisata atau potensi unggulan yang memang harus dimodali. Ya, betul. Ya, termasuk di ujungnya adalah pendampingan terkait pemasaran. Karena pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak hanya diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi saja. Kementerian Desa terlibat, Kementerian PDT terlibat, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Saya kira semua sektor terkait dilibatkan agar kemudian treatment, intervensi, pendampingan, pola asuh dari pemerintah terhadap masyarakat ini tepat sasaran. Oke. Sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira betul. Saya sepakat. Memang permasalahan utama dalam sistem perekonomian kita ini database sepertinya. Betul. Database. Banyak sebetulnya potensi-potensi masyarakat desa kita yang sangat besar dan itu bisa mendongkrak perekonomian nasional, tapi tidak dinotis gitu ya. Jadi tidak kita pemerintah nggak punya data yang pasti gitu. Betul. Sehingga banyak kita mengambil dari luar kan begitu. Dan harapannya memang Koperasi Desa Merah Putih ini kita mengutamakan produk-produk dalam negeri ya Pak Jusli. Betul, terutama berbasis desa tadi. Berbasis desa itu di tadi. Desa tadi Oke. itu. Benar. Dan mungkin itu juga bisa menjadi semacam upaya pemerintah meningkatkan kompetisi antar desa daerah sehingga produk itu makin digemari, unggul gitu. Betul. Artinya kalau kemudian semua desa ini tergali potensinya, kemudian ada intervensi dan dukungan pemerintah melalui permodalan, pendampingan, pelatihan, sampai nanti hilirnya di pemasaran, maka antar desa nanti akan saling berkompetisi positif. Ya, betul. Artinya cepet-cepetan makmur, cepet-cepetan sejahtera, kira-kira gitu. Ya, iya kan? Betul. Tapi kalau misalnya ini Pak Jusli, merek. Ya. Jadi kan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, ya kan. Banyak masyarakat kita itu kurang bisa memahami itu. Ya. Nah, apakah Koperasi Desa Merah Putih ini juga bisa memfasilitasi itu? Betul. Kelemahan kita, sektor UMKM kita itu adalah masalah IP. Ya, IP inilah yang kemudian menjadi permasalahan kenapa kita ini susah go internasional. Ya, betul. Produk-produk unggulan kita ini kadang-kadang tidak bisa manggung bahkan di kancah nasional, kalah bersaing dengan produk asing dan sebagainya karena kita tidak punya IP tadi. Oke. Tidak punya intellectual property yang kemudian terdaftar dan terlindungi sehingga kita punya kekayaan intelektual ini bisa menghasilkan kesejahteraan bagi pemiliknya. Oke. Nah, kita seringkali menyepelekan itu atau berproses ke arah situ tapi sulit. Ya. Dengan Koperasi Desa Merah Putih, lagi-lagi ini akan menjadi database yang terpadu yang kemudian pemerintah akan melakukan proses-proses pendampingan terhadap kepengurusan IP, terhadap kepengurusan merek, terhadap kepengurusan paten, terhadap kepengurusan NIB saja misalnya, yang selama ini sudah berjalan. Oke. Selama ini sebenarnya pemerintah sudah menjalankan itu, tapi lagi-lagi karena yang menurut saya karena masih tidak ada satu database yang utuh, yang terintegrasi, yang komprehensif, sehingga ya masih banyak yang kelewatan. Oke. Nah, Betul. dengan pendekatan berbasis desa di struktur pemerintahan terkecil di Republik kita ini, maka saya yakin data itu akan semakin tajam, semakin detail, sehingga potensi-potensi masyarakat, potensi-potensi unggulan desa ini benar-benar bisa terdata, yang nantinya intervensi, yang nantinya dukungan, pendampingan dari pemerintah bisa tepat sasaran. Oke, saya kira itu sangat menarik Pak Jusni. Koperasi Desa Merah Putih ini semakin kita kupas lebih dalam, rasanya kita buru-buru pengen cepat ada ini. Cepat ada. Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kira-kira kapan Koperasi Desa Merah Putih ini bisa diluncurkan secara resmi oleh Presiden? Ya, jadi Inpres 9/2025 itu salah satu semangatnya adalah percepatan. Percepatan ini diharapkan memang 80.000 Koperasi Desa Merah Putih ini segera terbentuk dan launching. Saya ingin bercerita sedikit tentang kondisi di dapil saya. Alhamdulillah Kabupaten Malang ini sudah menyelesaikan 390 musdes di desa dan kelurahan. 390? 390, artinya all clear.
Oke. Tinggal kemudian Luar biasa. di tahap legalisasi di notaris. Yang selanjutnya kita sudah bisa siap untuk di launching. Beberapa saat yang lalu, Wakil Menteri Koperasi juga sudah datang ke Kabupaten Malang karena diharapkan Malang ini menjadi salah satu titik mock-up percontohan Koperasi Desa Merah Putih Nasional. Sudah mengumpulkan para calon ketua Koperasi Desa Merah Putih, hadir juga Bupati saat itu beserta seluruh jajarannya, launching bahwa memang harapan kita Kabupaten Malang ini bisa menjadi mock-up percontohan nasional untuk Koperasi Desa Merah Putih. Oke, berarti untuk Kabupaten Malang sudah launching. Sudah launching, Oke, berarti... dan harapannya nanti Kabupaten Malang khususnya dan Jawa Timur bisa menjadi bagian dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan dan dilaunching oleh Presiden Prabowo. Harapannya itu. Luar biasa, berarti tinggal tunggu actionnya aja. Sayangnya pembahasan kita masih terbatas, gini Pak Jusni. Jadi kita akan lanjut di segmen berikutnya setelah jeda berikut ini. Ya. Baik pemirsa, telah sampailah kita di segmen terakhir kita pada podcast kali ini. Nggak terasa, rasanya kita pengen ngobrol panjang, Pak Jusni gitu. Begini Pak Jusni, tadi sudah kita jelaskan panjang lebar terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini. Pertanyaan penting yang mungkin sekarang masyarakat itu ingin mengetahui sejauh apa sih peran pemerintah untuk betul-betul mengawal ini, Pak Jusni. Jangan sampai kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini seperti koperasi-koperasi pada umumnya gitu, Pak, yang lainnya gitu kan. Ada kemudian tidak ada. Kira-kira seperti apa? Ya, kekhawatiran masyarakat sah-sah saja. Karena ini memang program yang baru dirilis. Namun kalau kita mengacu kepada Inpres 9 tahun 2025, di situ jelas Inpres itu menginstruksikan sampai di tingkatan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan percepatan. Melakukan percepatan tentunya dari tahapan sosialisasi, pendampingan musdes, kemudian inventarisasi, misalnya sudah ada koperasi yang jalan dikembangkan, sudah ada koperasi tapi masih tidak aktif, kemudian diaktifkan kembali dan sebagainya. Termasuk di sini kemudian pemerintah mengintervensi, pemerintah mendukung untuk pembiayaan legalitas koperasi itu sendiri. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini saya kira sangat beda dengan koperasi-koperasi sebelumnya, lebih baik, lebih siap, lebih komprehensif karena melibatkan semua stakeholder. Namun yang tidak boleh kita lupakan adalah semangat koperasi itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Betul. Maka masyarakat kunci sukses tidaknya Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah sudah menyiapkan peraturannya, sudah mengintervensi, sudah mendukung, sudah mendampingi, bahkan membiayai. Kunci terakhir ada di masyarakat. Karena lagi-lagi ini koperasi. Kuncinya adalah di anggota, Mas. Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi peran pemerintah saya kira sudah sangat luar biasa. Bahkan beberapa saat yang lalu Kementerian Koperasi menugaskan jajaran direkturnya untuk terjun langsung. Beberapa saat yang lalu di Malang juga diterjunkan Sesmen Kemenkop untuk mendampingi proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi mulai musdes dan sosialisasi ini semua dikawal. Dikawal dan diterjunkan langsung. Ini saya kira semangat yang luar biasa. Maka saya yakin Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi daya ledak perekonomian, menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat di desa. Tapi kembali lagi ya, peran serta seluruh masyarakat ini wajib. Itu yang kemudian menjadikan sukses tidaknya Koperasi Desa Merah Putih. Betul Pak Jusni, saya sepakat. Tapi saya pernah membaca di media sosial, sempat ramai di media X, misalnya ada salah satu kasus di mana Koperasi Desa Merah Putih ini secara kepengurusan tidak cukup inklusif, sehingga dikhawatirkan konsepsi dan semangat yang bagus ini justru tidak berbanding lurus begitu kan. Nah, bagaimana Bapak Jusni menanggapi hal tersebut? Semakin panas ini. Semakin panas. Kopi dulu. Kopi dulu. Kayaknya harus kopi juga. Ya, jadi Mas Rafli,
kita ini memang bangsa yang besar, negara yang besar, berpulau-pulau. Tentunya memang banyak hal dengan berbagai macam karakteristik yang harus disamakan dalam satu aturan. Ada memang kekhawatiran dari sebagian masyarakat, jangan-jangan nanti koperasi ini isinya itu aja. Ya. Jangan-jangan koperasi nanti yang ngurusi ya orang-orang itu saja, yang dapat manfaatnya itu saja. Ini yang kemudian di Juklak Juknis tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang dirilis oleh Kementerian Koperasi jelas bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini harus diselenggarakan bersama-sama melalui musyawarah desa. Nah, itu dia. Disinilah peran seluruh masyarakat dilibatkan, termasuk di kepengurusan tadi. Oke. Bahkan dengan jelas di situ disebutkan misalnya kepala desa ini adalah ex officio pengawas. Tidak boleh kepala desa jadi ketua koperasinya. Oke. Bahkan di situ juga disebutkan saudara-saudaranya juga nggak boleh. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian partisipasi masyarakat di koperasi ini bisa benar-benar menyeluruh. Betul, betul, betul. Pengawasannya bagus, kepengurusannya merata dan bagus, sehingga kembali ke prinsip dari kita, oleh kita, dan untuk kita, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, ini benar-benar menjadi semangat pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini, sehingga bisa benar-benar terselenggara dan manfaat itu nyata hadir. Siap. Itu. Saya sendiri sebagai wakil rakyat, bersama-sama dengan pemerintah daerah, Pak Bupati, dan seluruh jajarannya, bersama-sama membentuk Satgas untuk menindaklanjuti surat perintah Inpres dari Presiden ini. Kami mendampingi musdes-musdes yang diselenggarakan di desa-desa ini. Dan di situ kami melihat semangatnya luar biasa, sekaligus memastikan bahwa ini harus melibatkan semua unsur. Ini harus melibatkan semua masyarakat. Semakin besar yang terlibat, maka manfaat juga akan semakin besar, pengawasan semakin bagus, maka masa depan Koperasi Desa Merah Putih ini semakin jelas. Sepakat. Kira-kira gitu. Artinya semangat gotong royong dan kekeluargaan ini Ya. jangan sampai disalahartikan. Semangat Pancasila. Semangat Harus ada di Pancasila harus Koperasi Desa Merah Putih. diutamakan, Ya, begitu. benar. Sesuai dengan namanya Koperasi Merah Putih, Ya, semangatnya Koperasi harus Desa merah Merah putih Pancasila, Ya. dan begitu. Mungkin Pak Jusni yang menjadi salah satu tantangan kita ini terkait dengan SDM. Ya, Apakah kemudian ada pelatihan khusus untuk SDM-SDM yang nantinya menjadi bagian dari pengurus Koperasi Desa Merah Putih? ya. Kementerian Koperasi pada saat rapat teknis dengan kami, saat itu dihadiri oleh Wamenkop, menyampaikan bahwa nantinya pengurus inti koperasi ini akan dilakukan BIMTEK, BIMTEK. akan dilakukan pelatihan, akan di-training, agar kemudian semuanya mempunyai kemampuan yang sama. Oke. Semuanya memiliki pemahaman yang sama terkait dengan pengelolaan koperasi itu. Mungkin disatukan dengan pesan dan pesan-pesan apa Komandan Cusni ya, Bapak Cusni, untuk kemudian SDM ini bisa tertata secara berkualitas, termasuk juga bagaimana pemerintah pusat mengawal ini, bahkan sampai bagaimana sektor masyarakat ini semuanya mendukung. Betul. Ya, sekali lagi semangatnya koperasi itu pada intinya adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Ini semangat yang tidak boleh pudar. Dengan adanya semangat ini, maka semua unsur harus terlibat. Agar apa? Agar semua unsur juga mendapatkan manfaatnya. Maka saya minta kepada seluruh masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih ini adalah untuk kita. Maka ya kita yang harus terlibat. Kita yang harus mengawal bersama-sama. Kita yang harus ikut bagaimana kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini berjalan sesuai dengan aturan, pengawasan jelas, karena selain dari kita, pemerintah juga tentunya sudah menunjuk organisasi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan audit terkait dengan proses ini. Jadi semuanya harus terlibat. SDM-SDM yang sudah ditunjuk menjadi pengurus, ya harus kemudian siap. Nanti akan dilatih dan kemudian menjalankan koperasi ini dengan sebaik-baiknya. Ya, ini karena sekali lagi di situ nanti ada uang, di situ nanti ada barang, di situ nanti ada potensi-potensi yang korelasinya menuju ke keuntungan, memang harus hati-hati benar. Betul. Transparan,
akuntabilitasnya ini harus jelas, dan penyelenggaraannya juga harus sesuai dengan ketentuan. Itu pesan saya, agar kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini bisa benar-benar diselenggarakan, terbentuk, berjalan, dan menghadirkan manfaat buat masyarakat desa. Oke, berarti kita harus mengawal bersama-sama. Harus bersama-sama. Ya, karena memang semangatnya Merah Putih, maka tidak boleh ada warna lain. Ya. Semuanya harus bergotong royong untuk Indonesia. Betul. Gitu. Kita mulai dari desa, untuk nasional, ya. Dan tentu saja harapannya semua potensi yang kita miliki itu bisa dikenal oleh dunia global. Kira-kira begitu. Betul. Dan saya menggarisbawahi banyak hal, pemirsa sekalian, bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan konsepsi koperasi yang dapat menyelesaikan permasalahan dari sektor hulu sampai sektor hilir. Ya. Dan tentu saja kita semua tidak sabar menunggu Koperasi Merah Putih bisa memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Sayangnya diskusi kita, perbincangan kita harus segera diakhiri, Pak Jusni. Sudah ya? Betul. Sehingga harapannya nanti kita ada diskusi lebih lanjut lagi, mengedukasi masyarakat agar lebih memahami apa yang menjadi visi dan misi besar Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan nasta-citanya. Betul, kami setiap saat siap. Setiap saat 24 jam kami mewakafkan diri sesuai dengan amanah yang dititipkan masyarakat kepada saya sebagai wakil. Maka setiap saat saya siap untuk berdiskusi, untuk bareng-bareng membentuk, untuk bareng-bareng menjalankan, dan bareng-bareng menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dari proses ini. Oke, baik. Terima kasih atas diskusi dan informasi yang luar biasa, Pak Jusni. Ya, sama-sama Mas Rafli. Saya Rafli Raihan Al-Hajri. Demikianlah diskusi kita dalam program Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.